Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat di rumah? Keluarga juga sehat di rumah? Alhamdulillah. Ya, semoga senantiasa diberikan nikmat sehat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, mohon untuk bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu ya. Mas Fadil bisa memimpin doa untuk memulai kegiatan pembelajaran di pagi hari ini. Silakan Mas Fadil. Pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Terima kasih ya, semoga dengan kita berdoa ya, semoga dimudahkan, dilancarkan, nanti mendapatkan berkah dan pembelajaran di pagi hari ini bernilai sebagai ibadah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu di materi teks eksposisi ya. Kita akan pelajari materi struktur dan kebahasaan dalam eksposisi. Tapi sebelumnya akan saya tampilkan terlebih dahulu terkait untuk slide dalam PPT yang akan saya tampilkan. Jadi kita kan kemarin sudah membahas teks laporan ya. Jadi kita kemarin sudah membahas teks laporan, itu nanti juga akan berguna ketika kalian besok membuat sebuah laporan, dan di sini kita juga akan membahas apa sih eksposisi itu. Nanti kita akan belajar terkait manfaat apa saja yang akan kita peroleh dari eksposisi itu. Tadi ya saya sudah mengingatkan untuk di presensi terlebih dahulu ya. Tapi alhamdulillah sudah masuk semua. Tapi jangan lupa kalian bisa ini dulu anak-anak ya, bisa presensi terhadap pembelajaran di pagi hari ini. Mohon maaf, ini ada yang baru join ya, saya itu dulu ya. Ya, biar bisa mengetahui terkait yang hadir dan tidak di pagi hari ini. Ya, adapun untuk materi pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi, untuk yang pertama adalah kita akan membahas terkait struktur eksposisi, dan yang kedua kita akan membahas terkait kebahasaan dalam teks eksposisi. Jadi nanti diharapkan ketika kalian mempelajari teks ini, kalian akan menganalisis ya, mampu menganalisis bagian-bagian atau struktur dalam teks eksposisi secara tepat. Dan yang kedua, kalian mampu menganalisis kaidah kebahasaan eksposisi secara tepat ya, seperti itu. Nah, manfaatnya apa sih Pak untuk mempelajari eksposisi itu? Banyak sekali anak-anak ya, karena di eksposisi itu sendiri teks yang memaparkan sesuatu. Jadi ketika kita sudah mengetahui sesuatu, oh sesuatu itu kira-kira benar enggak ya, oh ini sesuai dengan informasinya enggak ya, dan sebagainya ya. Ini kan kita di era seperti ini ya, jadi nanti kita akan mudah mendapatkan informasi entah itu informasi yang benar atau yang tidak benar, seperti itulah. Maka sebagai seorang siswa kalian harus mampu menganalisis ya, oh ini informasinya benar, oh ini informasinya kurang benar. Jadi nanti harus bisa membedakan ya, seperti itu, biar nanti kalian menjadi siswa yang serba tahu ya, seperti itu. Nah, anak-anak, adapun untuk hal-hal yang akan kita pelajari atau yang akan kita kerjakan, laksanakan di
pagi hari ini ya. Jadi nanti saya akan membuat grup ya, grup kecil. Jadi nanti ini kan ada 12 orang ya. Ada Mbak Atika, Mbak Fausta, Mbak Fatunisa, Mbak Kirana. Ini nanti akan menjadi kelompok yang pertama seperti itu. Terus untuk Mbak Ulfa, Kalista, Nabila, Mbak Fusaima, ini nanti kelompok yang kedua, dan Mas Fadil, Pista, Mas Farel, dan Mas Aryo ini menjadi kelompok yang ketiga. Nanti ngapain saja sih Pak ya? Kita kegiatannya apa saja begitu. Nah, kita nanti akan pertama melihat, jadi kita itu akan melihat video ya, video terkait eksposisi. Kalian akan mencatat atau poin-poin penting terkait materi eksposisi itu. Isi dari video itu apa, seperti itu ya. Jadi nanti kalian akan bisa merumuskan, oh eksposisi itu adalah seperti ini, jadinya itu berdasarkan dari video itu seperti ini. Jadi nanti kalian akan paham ya permasalahannya apa, nanti dibentuk dari struktur apa saja, kalian nanti akan paham. Dan nanti terkait untuk ya gambaran apa sih manfaatnya lah, nanti insya Allah nanti akan terangkan juga. Nah, setelah mencermati saya nanti akan presentasi ya, melakukan presentasi terkait untuk materi yang akan kita pelajari. Dan nanti setelah saya presentasi, kalian akan berdiskusi sesuai dengan kelompok yang telah saya bagi tadi. Ada 3 kelompok ya, kelompok 1, 2, dan 3. Diskusinya untuk apa saja? Untuk mengerjakan di LKPD ya, LKPD yang telah saya share, dan kalian mengerjakan soal-soal secara berkelompok ya. Nanti kita berdiskusi secara kelompok seperti itu. Setelah berdiskusi, nanti kalian kembali meet lagi ya. Kita kembali meet. Setelah itu nanti kalian ya bisa maju secara perwakilan ya. Kelompok 1 diwakili siapa, 2 siapa, dan 3 siapa ya, seperti itu. Biar nanti secara merata ya. Jadi kelompok 1, 2, dan 3. Nanti setelah ada presentasi, kelompok yang lain bisa menanggapi. Setelah itu nanti kesimpulan dan yang terakhir penutup serta latihan dalam bentuk puisi seperti itu. Itu adalah rangkaian pembelajaran yang akan kita pelajari. Nah, sebelum kita melihat video, bagaimana anak-anak sudah siap untuk mencermati atau mengamati video yang akan saya sampaikan? Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, alhamdulillah. Ya, saya akan tampilkan, mohon untuk bisa dicermati dan nanti bisa dicatat ya poin-poin penting terhadap isi videonya. Virus corona atau yang biasanya disebut dengan COVID-19 adalah sebuah penyakit atau virus yang melanda dunia saat ini. Virus ini berawal dari wabah yang ada di Wuhan, China, bulan Desember 2019. Virus ini sekarang sudah menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara, bahkan hampir seluruh dunia. Dengan jumlah korban jiwa yang tidak sedikit, melainkan mencapai ribuan per hari. Pemberian status pandemi bukan tanpa alasan, tetapi karena penyebaran virus ini begitu cepat. Bukan hanya menyerang di negara asal yaitu China, tetapi virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak negara yang telah mencatat adanya korban di tempat mereka. Contohnya seperti negara kita, yaitu Indonesia. Indonesia sendiri sudah mencapai 210.940 yang terkonfirmasi virus corona. Yang meninggal dunia mencapai 8.544 jiwa pada tanggal 11 September 2020.
Dan bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di negara lain pun banyak korban jiwa yang berujung kematian. Hal inilah yang menjadikan virus ini begitu ditakuti. Salah satu hal yang turut berperan besar dalam gaya hidup masyarakat sendiri, gaya hidup yang kurang sehat dan tidak mengikuti anjuran kesehatan, sehingga menjadikan virus ini menyebar dengan cepat. Peningkatan korban positif corona ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, penanganan virus ini harus dilakukan dengan cepat. Dengan menghadapinya diperlukan kerja keras seluruh negara serta pengertian dari masyarakat. Jadi, mari kita sama-sama menjaga dan melakukan protokol kesehatan melalui diri kita sendiri, seperti menggunakan masker saat bepergian, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Baik ya, sudah dicermati anak-anak tadi untuk videonya? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Tadi kan berbicara terkait materi eksposisi ya, itu adalah contoh video eksposisi. Tapi saya mengambil tema terkait COVID ya, COVID-19. Nah, terkait materi eksposisi yang telah saya tampilkan melalui video, saya ingin bertanya kepada kalian. Jadi berdasarkan video yang dilihat itu kan adalah contoh eksposisi. Apa sih yang dimaksud dengan eksposisi itu? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, Mbak Fausta. Teks eksposisi itu suatu karangan berisi informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Ya, informasi atau karangan yang disajikan secara singkat dan akurat. Ya, terima kasih Mbak Fausta. Mungkin ada pendapat yang lain anak-anak? Apa sih? Saya, Pak. Oh ya, silakan Mbak Ulfa, silakan. Teks yang berisi sebuah informasi yang berupa pendapat dan fakta. Ya, teks informasi yang berupa pendapat dan fakta. Ya, jadi bisa kita simpulkan ya, eksposisi itu sebenarnya menjelaskan, menerangkan sesuatu, ya, memperluas, disertai dengan fakta. Iya, intinya seperti itu anak-anak ya. Apa yang disampaikan oleh Mbak Fausta dan Mbak Ulfa ya sudah luar biasa. Itu bisa menangkap ya dari video yang saya putar, kalian bisa menangkap isi atau hakikat dari eksposisi itu sendiri. Nah, terkait untuk ciri-cirinya anak-anak ya, sebelum saya menerangkan ke materi ini, ciri-cirinya kira-kira apa yang ada di dalam ciri-ciri dari eksposisi itu sendiri? Ada yang bisa berpendapat di sini? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Aryo. Ada objektif, informatif, faktual, sama bahasa baku, Pak. Iya, objektif, ya, faktual, bahasa baku. Ya, bisa. Ya, itu adalah ciri-cirinya seperti itu. Tadi kan di dalam video ya sebenarnya sudah terlihat ya untuk strukturnya tadi ya, strukturnya jika kalian mencermati pasti kalian akan tahu ya strukturnya tadi ada berapa ya anak-anak ya, ada yang tahu struktur atau unsur pembangun dalam eksposisi ada berapa? Ya, Mbak Veronica bisa membantu menjawab? Ada 3, Pak. Ada 3, ya. Apa saja Mbak dari apa yang disampaikan tadi? Tesis, argumen, sama penegasan ulang. Iya, tesis, argumen, sama penegasan ulang. Tesisnya kira-kira yang mana Mbak? Tesisnya yang virus corona atau yang biasanya disebut dengan COVID-19 adalah sebuah penyakit atau virus yang melanda dunia saat ini. Virus ini berawal dari wabah yang ada di Wuhan, Cina bulan Desember 2019. Iya. Kalau argumentasinya?
Pemberian status pandemi bukan tanpa alasan, tetapi karena penyebaran virus ini begitu cepat, bukan hanya menyerang di negara asalnya yaitu Cina, tetapi virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak negara yang telah mencatat adanya korban di tempat mereka. Betul, oke. Kalau untuk yang penegasannya? Penegasannya, oleh karena itu, penanganan virus ini harus dilakukan dengan cepat. Dengan menghadapinya diperlukan kerja keras seluruh negara serta pengertian dari masyarakat. Betul, iya, itu ya tadi sudah disampaikan. Ya, terima kasih Mbak Farunisa ya masih menyimak. Dan yang terakhir ini, kira-kira tadi apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Apa pelajaran yang kita ambil dari video tadi? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Iya, silakan Mas Farel. Video tadi berisi saran, yaitu kita harus jaga kesehatan kita sendiri dengan mematuhi protokol 5M untuk mencegah adanya kenaikan jumlah konfirmasi virus COVID-19 tersebut. Ya, terima kasih Mas Farel ya. Jadi memang benar, jadi kita harus menjaga kesehatan. Nah itulah ya pentingnya eksposisi, karena eksposisi itu kita bisa mengetahui, eksposisi itu bertujuan untuk memaparkan sesuatu agar bisa kita tahu dan kita bisa melakukan informasi dari yang kita tahu ya, seperti itu. Jadi itulah fungsi dari eksposisi, seperti itu. Nah kita akan tayangkan ya terkait sedikit materi. Ya kira-kira benar nggak ya apa yang disampaikan tadi ya, kita lihat ya eksposisi. Ya, eksposisi ya, yang seperti yang disampaikan tadi, eksposisi. Eksposisi itu gambaran ya, paparan terhadap sesuatu hal ya. Jadi di sini intinya memaparkan yang menjelaskan maksud dan tujuan dalam sebuah karangan. Ya, memperluas wawasan pembaca ya, seperti itu. Ini adalah tujuan dari eksposisi itu sendiri. Tadi pun juga disampaikan ya informatif, terus bahasa baku, faktual ya, faktual itu fakta, objektif ya. Tadi sudah disampaikan ciri-ciri ini bisa berdasarkan dari apa yang disampaikan dari pengertian tadi. Yang sudah saya tanyakan, yang saya menjawab adalah Mbak Ulfa dan Mbak Fausa tadi ya. Faktual Pak, memaparkan sesuatu Pak, ya informatif dan sebagainya. Ini adalah ciri-ciri dari eksposisi itu sendiri. Nah, selanjutnya strukturnya tadi juga sudah dipaparkan ya, karena di video tadi sudah ada cuplikannya. Bahwasanya strukturnya di sini ada 3 anak-anak. Yang pertama adalah tesis, yang kedua adalah argumentasi, dan yang ketiga itu adalah rekomendasi. Tesis itu apa? Tesis itu adalah pernyataan pendapat atau topik yang akan dibahas. Nah setelah itu argumentasi itu apa? Argumentasi itu argumen yang memperkuat tesis, biasanya berisi tentang data-data, yang berisi tentang fakta-fakta, sehingga ini nanti akan memperkuat tesis itu sendiri ya. Jadi biasanya akan ada datanya, data penelitiannya seperti itu. Dan rekomendasi itu penegasan ulang atau simpulan, dan di situ biasanya ada penanda kalimat ya. Jadi dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan biasanya di paling akhir sendiri. Nah ini adalah contoh dari penegasan ulang seperti itu. Ini adalah struktur ya dari eksposisi ya, ada tesis, argumentasi, dan rekomendasi. Dari sini dulu anak-anak, ada yang masih kesulitan dalam memahami struktur? Insya Allah tidak Pak. Insya Allah tidak ya. Ini adalah gambarannya seperti itu. Terkait tentang aspek kebahasaannya ya. Aspek kebahasaannya di sini ada makna istilah, kata sifat, afiksasi, kata kerja, pronomina, dan konjungsi. Nah nanti akan saya terangkan satu persatu terkait untuk materi di aspek kebahasaan ini. Yang pertama, makna istilah. Ya, makna istilah. Makna istilah itu adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Seperti itu. Biasanya nanti kalau temanya tentang ya
kayak kesehatan ya Kak, tadi ya ada COVID itu apa, seperti itu, ada pandemi itu apa artinya lah, seperti ini. Ini adalah makna istilah. Ketika kita bicara tentang perekonomian, ya nanti bicara mungkin adalah inflasi itu apa, ya seperti itu, krisis itu apa lah. Ini adalah makna istilah. Jadi makna istilah itu yang sering muncul adalah makna leksikal, jadi sesuai dengan kamus. Biasanya contoh soalnya itu seperti ini anak-anak ya di dalam soal yang selalu muncul. Nah, ini ada sebuah soal. Ini biasanya ada sebuah paragraf yang dimana biasanya itu akan ada satu kata yang ditandai. Di sini misal makna tragedi, ya tragedi itu apa? Makna illegal logging itu apa? Biasanya seperti ini. Nah, kalau seperti ini illegal logging dalam paragraf tersebut ini maknanya apa kira-kira? Tebang pilih, penebangan pohon, pembakaran hutan, penebangan liar, penebangan secara besar-besaran. Kira-kira apa nama illegal logging? Penebangan liar, Pak. Penebangan liar, oh iya, penebangan liar. Kalau tragedi, menjengkelkan, menyedihkan, mengejutkan, genting, drastis, ini. Berpendapat bahwa kabut asap di Indonesia merupakan tragedi yang disebabkan oleh faktor manusia. Tragedi itu adalah peristiwa yang menyedihkan, iya, ya. Jadi tepat ya, tragedi penebangan cara liar. Ini jadi adalah contoh. Ini adalah contoh soal terkait untuk materi memaknai istilah seperti itu anak-anak. Dan yang kedua adalah kata sifat ya, kata sifat. Jadi kata sifat itu adalah keterangan pembanding ya. Bisa ditambah seperti itu, lebih, kurang, paling ya, lebih cantik, paling pandai, kurang panjang ya, seperti itu. Terus bisa ditambah dengan keterangan penguat, terlalu, amat, sekali ya, sangat kecil, amat besar, lalu sombong, mahal sekali. Nah, ini adalah contoh kata sifat. Diingkari dengan kata tidak baik, tidak sehat ya. Ini terus nanti yang kelima adalah menyatakan suatu keadaan atau benda ya, manis, jujur, lembut, bagus dan sebagainya. Kata kerja, ya selanjutnya adalah kata kerja. Kata kerja itu menjelaskan perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Biasanya ada imbuhan memakan, dimakan, ya, berjalan, ya, makan, ikan, mempergi dan berala. Ini adalah contoh kata kerja. Jadi intinya adalah menjelaskan terkait perbuatan ya, suatu tindakan. Ini anak-anak. Terus selanjutnya adalah pronomina atau kata ganti ya. Pronomina atau kata ganti di sini ada 3. Yang pertama adalah pronomina persona dan yang kedua itu adalah pronomina penunjuk ya, dan yang ketiga itu adalah pronomina penanya, seperti itu. Jadi kalau persona ini dipakai untuk mengacu orang ya. Yang pertama, kedua, ketiga. Saya, aku, kami, kita ya. Itu kalau ku, saya itu adalah tunggal. Kalau kami, kita itu jamak. Ya, kedua, engkau, kamu, Anda tunggal dan kalian jamak. Terus ketiga itu ianya, beliau tunggal dan mereka jamak. Terus penunjuk ya, ini itu di sana, sini, begini, begitu, demikian. Nah, ini adalah penunjuk, dan penanya itu apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan selanjutnya aspek kebahasaan berikutnya itu adalah afiksasi. Ya, afiksasi itu adalah proses pengimbuhan kata. Jadi ada prefix, ada infix, ya, ada subjek dan ada konflik. Prefix ya, awalan. Kalau kalian ingat ya, ada awalan, imbuhan, ada akhiran ya, seperti itu. Ada awalan, sisipan dan akhiran. Ya, prefix itu bermenti, dan sebagainya. Ya, contohnya itu ada berlari. Nah, ini
Ini adalah grade, ya, seperti itu. Ini adalah contoh untuk sisipannya, ya, plus tali, jadinya temali. Sofek, ya, atau akhiran, karti anyaman wanwati isma istiftah, ya, contohnya adalah sastra plus wan, jadinya adalah sastrawan, seperti itu. Dan yang selanjutnya konvek, ini ada awalan plus akhiran, jadi adalah beran, ya, contohnya adalah kean plus adil, jadinya adalah keadilan, seperti itu. Ini adalah contoh dari proses pengimbuhan kata untuk aspek kebahasaan dalam eksposisi. Dan yang terakhir konjungsi. Ya, konjungsi itu kata hukum, ya. Konjungsi itu ada konjungsi koordinatif, itu kesetaraan anak-anak, ya. Terus yang kedua itu adalah konjungsi subordinatif, dan yang ketiga itu adalah konjungsi korelatif, seperti itu. Koordinatif itu kesetaraan, konjungsinya hanya ada 3, pemilihan, penambahan, dan perlawanan, ya. Atau dan tetapi, pemilihan itu atau, penambahan dan perlawanan itu tetapi. Terus selanjutnya kalau subordinatif itu menyatakan hubungan bertingkat anak-anak, ya, pengambilan, tujuan, syarat, pemiripan, penyebaban, konsesif, akibat, penjelas, dan waktu. Kalau korelatif itu dipisahkan dengan salah satu kata yang dihubungkan, ya, seperti itu. Tidak hanya ini pasangannya dengan tetapi juga anak-anak, ya. Ini biasanya yang sering salah ketika dalam menjawab soal itu biasanya dikonjungsi korelatif, ya, tidak hanya tetapi juga, bukan hanya sama melainkan. Biasanya ini yang sering salah, ya, pemasangannya bukan hanya itu biasanya salah memasangkan. Dan itu adalah terkait untuk aspek kebahasaan yang diterangkan. Nah, kira-kira ada gambaran anak-anak untuk materi aspek kebahasaan dalam eksposisi? Ada yang ditanyakan atau mungkin ada hal yang belum jelas? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, ya. Tadi sudah saya sampaikan 6 aspek kebahasaan dan 3 struktur. Ya, jadi setelah ini anak-anak kalian nanti akan berdiskusi secara kelompok dan nanti kalian akan berdiskusikan ini. Jadi mengerjakan LKPD dengan mengisikan pada bagian yang telah disediakan. Jadi nanti tolong, ya, jadi beberapa kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3 itu nanti kalian bisa berdiskusi. Terus yang kalian diskusikan yaitu, ya, terkait untuk strukturnya, berkaitan dengan mana sih bagian dari tesisnya, mana bagian dari argumentasinya, mana bagian dari penegasan ulangnya, seperti itu. Disertai dengan analisisnya, ya. Jadi jangan sampai nanti tesisnya hanya di sini Pak 1, 2, ini 3, 4 dan sebagainya. Jangan seperti itu, tapi nanti ada analisisnya. Ini benar nggak nanti analisisnya seperti itu. Terus nanti begitu pula dengan aspek kebahasaan, ya. Kebahasaan 1 coba dibuktikan dengan paragrafnya, kalimatnya, seperti itu. Jadi nanti kalian bisa mempresentasikan ya, setelah nanti kalian diskusi di grup WA, seperti itu. Itu yang harus kalian, ya, diskusikan. Siap anak-anak untuk berdiskusi dengan temannya? Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, ya. Siap, Pak. Alhamdulillah kalau seperti itu. Ya, jadi nanti silahkan bisa berdiskusi. Saya beri waktu 30 menit ke depan, ya. Jadi nanti 30 menit ke depan silahkan nanti kita kembali lagi jam 11.35, ya anak-anak, ya. Jadi jam 11.35 kita kembali untuk
mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian. Semangat anak-anak, bisa? Insya Allah bisa, Pak. Semangat, ya? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa. Oke, ya. Jadi bisa didiskusikan dari sekarang. Ya, untuk menutup kegiatan pembelajaran di siang hari ini, ya, nanti bisa kita lanjutkan di jam 11.35. Ya, kita akhiri Bapak Ibu dan anak-anak kelas MIPA 2. Mari kita tutup dengan mengucap alhamdulillah, ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua ya anak-anak dalam mengerjakan tadi? Bisa, Pak. Insya Allah sudah. Insya Allah sudah. Ada kendalakah dalam pengerjaan? Kurang lebih tidak begitu. Tidak begitu. Pak Ustaz, ada kendala Pak Ustaz tadi dalam mengerjakan? Enggak, Pak. Udah paham. Sudah paham, alhamdulillah. Ya, tadi kita sudah membagi kelompok. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya, untuk menganalisis di LKPD yang sudah kalian terima ya, seperti itu. Di situ tadi sudah disampaikan, tapi sebelumnya ya bisa saya tampilkan terlebih dahulu untuk LKPD-nya ya. Jadi tadi ya saya minta kalian untuk bisa menganalisis ya, ini contoh bacaannya, kekayaan sumber daya alam laut Indonesia, beserta linknya. Terus kalian nanti akan menganalisis ini ya. Tadi kan kalian sudah menganalisis struktur 1, 2, 3 disertai dengan pembuktian atau alasannya apa, seperti itu. Ini ya. Terus aspek kebahasaan ya, ada istilah, terus ada sifat, ada imbuhan dan pronomnya, serta ada konjungsi, seperti itu.
terkait untuk nanti yang maju kelompok 1, 2, 3 biar nanti kelompoknya maju semua ya. Kelompok 1 struktur, ada yang berani untuk mewakili nanti siapa ya kira-kira ya? Iya Pak. Ya dengan Mbak siapa? Kurang keras? Atika Dewi Pak. Oh iya Mbak Atika Dewi, ya terima kasih Mbak Atika, nanti bisa disampaikan ya terkait hasil diskusi dari kelompoknya. Terus karena ini ada aspek kebahasaan ada beberapa ya kan. Untuk yang ini makna istilah kata sifat siapa kelompok 2 yang akan mewakili anak-anak? Saya Pak. Ya dengan Mbak siapa di sini kurang. Nabila Firda. Oh ya Mbak Nabila ya Mbak Nabila Firda. Dan yang kelompok terakhir ya ada kata berinduha, nominat dan jenis konjungsi ya beserta kalimatnya ya nanti itu. Nah kira-kira siapa yang akan mempresentasikan untuk yang kelompok ketiga perwakilan? Saya Pak. Iya Mas Farel ya iya. Iya. Iya Mas Farel. Oke ya. Ya untuk mempersingkat waktu ya silakan. Bagi kelompok 1 bisa mempresentasikan ya secara lisan terkait hasil diskusinya. Tadi yang akan yang mewakili adalah Mbak Atika Dewi. Ya silakan Mbak Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakilan dari teks kekayaan sumber daya alam laut. Struktur pertama, tesis berada dalam paragraf pertama termasuk tesis. Alasan biota laut di negara Indonesia karena lautnya luas. Argumentasi pertama terdapat pada paragraf kedua karena berisi argumen terkait posisi ya. Argumentasi kedua paragraf ketiga karena berisi argumen perairan Indonesia merupakan fasilitas aktivitas antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia. Argumentasi ketiga berada pada paragraf keempat karena berisi argumen bisa melihat kemudahan bahwa penegasan ulang terdapat pada paragraf kelima atau paragraf terakhir karena adanya penegasan pendapat dari penulis terbukti bahwa praktisi yang memiliki panorama dengan presentasi dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya suaranya putus-putus ya teman-teman ya tadi ya, atau suara di tempat saya yang putus-putus untuk presentasi dari Mbak Atika. Putus Pak. Putus ya, iya berarti terkait kendala sinyal. Ya terima kasih ya Mbak Atika Dewi. Ya kita analisis bersama ya anak-anak terkait untuk yang tadi. Kira-kira ada kesamaan atau mungkin ada yang ditanyakan untuk yang telah disampaikan tadi. Jadi tadi Mbak Atika kalau saya perhatikan tadi struktur 1 ini paragraf 1 ini adalah tesis, terus 2, 3, 4 ini adalah argumentasi, dan yang terakhir ini adalah penegasan ulang. Karena tadi untuk yang tesis tadi sudah disampaikan terkait ini ya kekayaan wilayah atau negara Indonesia atau negara yang sangat luas, itu adalah tesisnya tadi. Terus untuk argumentasinya tadi berada di 2, 3, 4, 5 kita analisis juga ya. Di sini ada pendapat atau data-data ya, ini argumentasi pertama.
argumentasi kedua, argumentasi ketiga, ya. Dan yang terakhir tadi, ya, strukturnya, ya, penegasan ulang. Ya, kira-kira sependapat teman-teman untuk hasil presentasi dari kelompok 1 yang disampaikan dari Mbak Atika Dewi. Ada yang mungkin berbeda? Baik di kelompok 2 atau 3? Tidak, Pak. Tidak, ya. Bisa diterima ya pendapat dari kelompok 1 ya? Insya Allah bisa, Pak. Iya. Bisa. Ya, terima kasih ya. Ini tadi yang sudah menyampaikan oleh Mbak Atika. Ya, terima kasih. Terus terkait untuk yang selanjutnya adalah aspek kebahasaan. Ya, yang pertama adalah istilah dan yang kedua ini kata sifat. Tadi sudah ada yang mau mewakili, kalau nggak salah Mbak Nabilah tadi ya. Ya, Mbak Nabilah ya. Iya, Pak. Iya, silakan Mbak Nabila untuk aspek kebahasaan yang istilah dan kata sifat ya. Oh ya, saya Nabila Firda dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang analisis aspek kebahasaan teks eksposisi. Yang istilah nomor 1 biota, maknanya keseluruhan flora dan fauna yang ada dalam suatu daerah. Yang kedua, panorama, pemandangan alam yang bebas dan luas. Yang kata sifat, nomor 1 itu kaya, mempunyai banyak. Yang nomor 2, indah, makna leksikalnya keadaan enak dipandang. Yang terakhir, kata perimbuhan, yang nomor 1 keindahan, jenisnya nomina, imbuhannya ke-an, kata indah, dasar jenisnya sifat. Yang kedua, keadaan, jenisnya nomina, imbuhannya ke-an, katanya ada, dasar jenisnya verba. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah contoh yang disampaikan oleh Mbak Nabila. Tadi disampaikan mana istilah ya. Jadi ada biota. Jadi tadi biota. Apa Mbak tadi biota Mbak Nabila? Ya Pak. Biota tadi apa? Keseluruhan flora dan fauna yang ada di dalam suatu daerah. Iya. Ya, keseluruhan flora dan fauna, ya itu adalah biota. Ya, jadi keseluruhan flora dan fauna yang terdapat dalam suatu wilayah atau daerah seperti itu. Terus tadi panorama juga, terus kata sifat tadi yang disampaikan adalah sesuai dengan yang saya sampaikan di LKPT tadi adalah kaya dan indah. Ya, kaya dan indah. Itu sudah disampaikan pula. Terus kata berimbuhan. Ya, keindahan dan apa tadi Pak yang kedua Mbak, kata perimbuhannya Mbak? Panorama Pak. Kata perimbuhannya tadi yang kedua? Yang nomor 2 keadaan. Keadaan, iya, keindahan itu jenisnya adalah? Jenisnya sifat. Oh, tadi yang disampaikan keindahan, jenisnya yang telah disampaikan tadi? Iya, keindahan, keindahan. Kata dasarnya adalah imbu. Ya, itu kata dasarnya seperti itu. Iya. Tuh ya, indah ya, dan itu sifat seperti itu. Jadi ketika mendapat imbuhan itu nanti akan berubah ya seperti itu. Oke, itu contoh presentasi yang disampaikan oleh Mbak Nabila. Ya, dari sini dulu anak-anak ya, sebenarnya kan banyak contoh kata-katanya di situ. Cuman saya hanya mengambil dua saja untuk per aspek kebahasaan seperti itu. Jadi nanti untuk yang lainnya gimana ya banyak ya. Di situ nanti bisa kalian cari sendiri seperti itu.
Terus untuk yang kelompok yang kedua tadi, ada tanggapan anak-anak sebelum kita lanjut ke kelompok yang ketiga? Bisa diterima pendapatnya Mbak Nabila? Bisa, Pak. Sama. Oke. Ya, selanjutnya adalah pronomina dan konjungsi. Pronomina dan konjungsi. Ya, silakan. Yang presentasi Mas Farel, tadi. Ya, silakan Mas Farel. Ini di share screen atau enggak, Pak? Ya, langsung saja Mas, enggak apa-apa. Langsung dibacakan aja. Iya. Oh. Yang pronominanya yang pertama adalah pronomina orang pertama jamak dari paragraf 4 kalimat pertama. Selain itu kita bisa melihat keindahan bawah laut dan keanekaragaman biota laut yang dimiliki oleh Indonesia secara langsung. Lalu yang kedua itu adalah pronomina penunjuk tempat. Yang dari kalimat faktor inilah yang menyebabkan Indonesia kaya akan kandungan sumber daya alam dasar laut. Lalu yang konjungsi. Yang konjungsi yang pertama adalah koordinatif atau penambahan. Dari kalimat terbukti bahwa perairan Indonesia yang begitu luas memiliki beraneka ragam biota laut dan panorama laut yang begitu indah. Lalu konjungsi yang kedua yang subordinatif atau menyatakan akibat. Dari kalimat Indonesia merupakan negara yang memiliki laut yang sangat luas, sehingga kekayaan laut dan keanekaragaman biota laut yang dimiliki oleh negara Indonesia pastilah sangat banyak dan beragam. Ya, terima kasih Mas Farel. Iya, tadi kita analisis bersama ya, yang disampaikan oleh Mas Farel. Tapi untuk yang pronomina yang disebutkan tadi, untuk yang pertama itu ada di kalimat dan paragraf berapa Mas Farel? Paragraf 4 kalimat pertama. Paragraf 4, 1, 2, 3, 4. Oh, iya. Paragraf 4 kalimat pertama. Ya, selain itu kita bisa melihat bahwa laut yang dimiliki secara langsung. Ya, ini saya blok itu ya. Selain itu kita bisa melihat keindahan bawah laut dan kenal. Ya. Ini termasuk pronomina apa, Mas? Termasuk pronomina orang pertama jamak. Iya, termasuk orang pertama jamak. Ya, penandanya ini ya, kita tadi. Ya, kita. Ya, terus untuk yang pronomina yang kedua ada di faktor inilah tadi kalau nggak salah ya, faktor paragraf inilah. kedua. Paragraf kedua kalimat pertama. Kalimat kedua. Oh, salah, bentar. Saya salah. Iya. Iya. Ya, faktor inilah ya, faktor inilah. Faktor ini yang menyebabkan Indonesia itu Mas ya. Iya. Kaya akan kandungan sumber daya alam dasar laut. Iya, coba kita lihat ya. Coba mana ya? Paragraf kedua, Pak. Dua. Paragraf kedua, kalimat kedua. Ada nggak? Kok di tempat lu? Pertama dilihat dari komponen saya ini sudah dilihat ini merupakan tempat ini sehingga wilayah Indonesia kaya akan. Iya, kayaknya belum ada ya, itu ya. Nah, kok beda ya? Coba kita lihat dulu. Kok beda ya? Iya, coba ya nanti diitukan lagi. Faktor ini apa yang saya kasih beda ya? Ya, terus untuk selanjutnya ya terkait konjungsi tadi disebutkan konjungsinya apa Mas tadi Mas? Penambahan Koordinatif. ya? Iya.
penambahan. Selain koordinatif, konjungsi yang kedua apa tadi Mas? Subordinatif. Subordinatif. Subordinatif yang dipakai apa tadi? Sehingga. Sehingga. Kalau penambahan yang dipakai? Dan. Iya, terima kasih ya. Jadi itu adalah contoh terkait konjungsi yang sudah disampaikan oleh Mas Farel ya, seperti itu. Terima kasih. Ya, itu adalah terkait hasil diskusi yang telah bisa kita lakukan di siang hari ini. Tadi ya, sebelum kita nanti latihan ke kuisis, kita tadi belajar apa saja ya? Ada yang bisa menyebutkan, anak-anak bisa merangkum apa saja yang bisa kita pelajari tadi? Saya Pak. Iya, dengan Mbak siapa di sini? Kok layarnya tertutup? Khairunisa Pak. Mbak Khairunisa. Ya Mbak Khairunisa. Apa yang bisa kita pelajari tadi Mbak Khairunisa? Struktur teks eksposisi sama aspek kebahasaan eksposisi. Iya, struktur teks eksposisi sama aspek kebahasaan ya, dan aspek kebahasaan dalam teks eksposisi ya, bukan sama tapi dan aspek kebahasaan dalam sebuah eksposisi. Strukturnya, ya Mbak Khairunisa tadi sudah menyebutkan struktur terkait struktur eksposisi. Ada berapa struktur Mbak Khairunisa? Ada 3 Pak. Ada 3. Kita disebutkan apa saja itu? Ada tesis, ada argumentasi, sama penegasan ulang. Bagus, iya ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Oh, bagus ya. Terus untuk yang selanjutnya, aspek kebahasaan. Ya, ada apa saja Mbak Khairunisa? Bisa menyebutkan? Ada makna istilah, ada kata sifat, ada afiksasi, ada verba, pronomina, sama konjungsi. Ya, jadi ada makna istilah, ada kata sifat, kata kerja, konjungsi, pronomina, afiksasi ya. Bisa disebutkan secara lengkap oleh Mbak Khairunisa. Terima kasih Mbak Khairunisa. Ya, tadi sudah disebutkan, mari kita lihat ya. Ya, jadi ini anak-anak ya, terkait hasil dari diskusi kalian, bisa kalian lihat ya, apa yang telah disampaikan oleh Mbak Khairunisa bahwasanya benar, bahwasanya kita tadi sudah belajar terkait struktur dan aspek kebahasaan dalam eksposisi. Struktur eksposisi ada 3, yaitu ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Dan kebahasan eksposisi ada 6, ada makna istilah, kata sifat, afiksasi, verba, pronomina, dan konjungsi. Itu anak-anak ya. Jadi hasil dari diskusi kita di pagi sampai siang hari ini ada 2. Ingat-ingat itu karena nanti kita di pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan mempelajari selanjutnya, yaitu mempelajari pengembangan dari tesis, pengembangan dari argumentasi, dan penegasan ulang. Jadi nanti kita akan belajar merancang ya dari kerangka-kerangka yang sudah ada dalam mengembangkan teks eksposisi. Nah, dari sini terlebih dahulu, ada yang ditanyakan anak-anak terkait pembelajaran yang kita lakukan di siang hari ini? Insya Allah tidak Pak. Insya Allah tidak. Ya, terima kasih. Terus ini ya, jadi nanti kalian bisa setelah ini kita tutup, terus nanti kalian bisa mengerjakan ini kuisis ya di link yang telah saya sediakan. Ini bisa kalian lihat di di sini. Ini adalah contoh kuisisnya nanti ya. Jadi nanti ya setelah ini cukup waktunya 5 menit
ya, karena ini sudah saya berikan waktu. Nanti mohon untuk bisa dikerjakan terkait struktur dan aspek kebahasaan dalam eksposisi. Terus nanti linknya insya Allah akan saya sharekan sekalian di grup yang telah kalian buat ya kemarin seperti itu. Itu ya anak-anak untuk pembelajaran di siang hari ini. Bisa dipahami untuk semuanya? Alhamdulillah bisa Pak. Bisa, alhamdulillah. Ya, demikian untuk pembelajaran di hari ini. Terima kasih waktunya. Ya, semoga apa yang kalian dapatkan bisa bermanfaat buat kalian ya untuk kehidupan yang akan datang. Seperti itu, tetap jaga kesehatan ya, terus berprestasi walau di tengah pandemi ya, terus belajar sampai nanti ya kalian insya Allah nanti akan ya jadi orang yang sukses. Saya doakan semoga kalian semua bisa menjadi orang-orang yang sukses dunia dan sukses akhiratnya, seperti itu. Amin ya robbal alamin. Demikian pembelajaran pada siang hari ini. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan mengucap hamdalah dan doa penutup majelis secara bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.